Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya. Sedang semua untuk bangkit berdiri. Ku percaya janji-Mu ajaib Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Berserah di dalam kekuatan, ku berserah di dalam kekuatan, Sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Allah yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Ketika kami berserah kepadamu, kami percaya Engkau yang selalu akan menuntun, memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh datang lagi ke rumah Tuhan untuk bersama-sama kami menyembah-Mu. Kami meninggikan nama-Mu. Kami menyatakan kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Hari ini apapun keadaan kami tetap mau mengangkat seluruh hati dan pikiran kami untuk menyembah Allah yang hidup, yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Kau tidak pernah dibatasi oleh apapun keadaan, tempat dan waktu. Engkau Allah Maha Hadir. Kau juga hadir di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Memimpin jalannya ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mau tetap percaya Tuhan akan janji-Mu Bapa. Mari nyanyikan lagu ini dengan sungguh lagi. Percaya janji-Mu ada terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Dengan iman katakan, kami enggak takut lagi Tuhan. Tak akan ku takut, bukankah Kaulah iman, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi. Nyanyikan lebih sungguh lagi, katakan ku percaya janji-Mu ada. Haleluya Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya.
berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari semua katakan lagi, Tuhanku percaya padamu. Percaya, percaya janjimu dalam hidupku. Kau beri kemenangan. Haleluya. Kau selalu setia Di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Dari yang di rumah juga katakan, semua katakan Tuhan, ku percaya janjimu dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Kau beri kemenangan. Tuhan, Kau selalu setia Bapa. Kau selalu setia di dalam hidupku. Haleluya. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kami mau katakan lagi Tuhan dengan penuh hati kami. Haleluya. Ku percaya janjimu Dalam hidupku. Kau beri kemenangan. Haleluya. Kau selalu setia Di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap percaya bahwa Engkaulah jaminan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau tetap semangat Tuhan dalam mengikut Engkau. Kami mau tetap semangat dalam memuji Engkau pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau ambil alih waktu pada hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Begitu juga yang ada di rumah. Shalom. Tetap semangat dalam memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau datang dalam memuji Tuhan. Tetap bersuka cita dalam Tuhan. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, pimpinlah jalanku.
Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Pegang selalu tangan kami. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Berikan sorak haleluya. Haleluya, seorang hosana. Haleluya. Haleluya, glory bagimu. Oh, Haleluya, seorang hosana. terpujilah. Terpujilah namamu. Haleluya yo. Haleluya. Sorak hosana. Sorak hosana. Yes. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu, Terpujilah namamu. terpujilah namamu. Terpujilah Namamu. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yes. Kita melanjutkan pujian kita. Siapa yang masih percaya bahwa Tuhan kita, Yesus kita ajaib dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Amin. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, Tak berubah kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. tak berubah. Tak berubah kasih-Nya. Haleluya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku.
setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesus ku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesus ku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesus ku ajaib. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesus ku ajaib bagiku. Haleluya. Yes, silakan duduk. Kita mau dengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kau selalu menjadi penolong kami yang setia. Setiap waktu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu percaya Tuhan, bahwa hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang besar Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau tetap katakan bahwa Engkau Tuhan yang besar Tuhan. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bersama katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Katakan lagi, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, ku percaya Tuhan. Ku percaya Kau bekerja. Kau bekerja, Kau mendatangkan kebaikan. mendatangkan kebaikan Di hidupku, ku percaya. Ku percaya Haleluya, kau bekerja. Kau bekerja, mendatangkan Mendatangkan kebaikan. mendatangkan kebaikan. Mari dengan iman katakan, kuasa-Mu terlebih besar, oh Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Yes God, Tuhanku terlebih terima besar. kasih Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh berkumpul Tuhan. Jika sebentar ada firman Tuhan yang ingin dibagikan, mari Tuhan berkati kami semua Tuhan pada pagi hari ini, kami yang mendengarkan ataupun kami yang berbicara Tuhan, agar firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan, dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Senang rasanya bisa kembali melayani Tuhan untuk pagi hari ini di dalam kondisi yang seperti ini ya. Oke, firman Tuhan saya akan mulai di dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 dan ayat 2. Kalau ada ayatnya boleh tolong ditampilkan sehingga mungkin yang di rumah juga bisa baca ya.
Oke, Kejadian 12 ayat 1 dan ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, dari pertama kali Allah berjanji untuk membuat bangsa Israel menjadi yang bangsa yang besar adalah sejak Allah berjanji kepada Abraham. Apakah waktu itu Abraham melihat janji Allah sudah digenapi? Jelas tidak ya Bapak Ibu ya. Belum Saudara. Waktu terus berlalu, setelah itu kemudian Ishak lahir. Lalu kemudian muncullah Yakub, cerita Yakub yang kita tahu ya. Dan kemudian muncullah cerita Yusuf yang kemudian dibuang ke Mesir. Saudara, Kejadian 50 ayat 22 menceritakan tentang Yusuf tinggal di Mesir beserta dengan kaum keluarganya dan saudara-saudaranya. Dan Yusuf hidup 110 tahun lamanya. Yusuf mengingatkan lagi atas janji Allah kepada pendahulunya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub kalau kita baca di ayat 24, Saudara. Saudara, saya tidak ingin panjangkan cerita mengenai cerita ini, Saudara ya, karena bisa kehabisan waktu kita. Tapi saya ingin katakan bahwa bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun atau bahkan beratus-ratus tahun lamanya janji Allah ketika Allah katakan kepada Abraham. Sampai kemudian cerita Ishak, cerita Yakub, cerita Yusuf, sampai kemudian cerita Musa. Saudara, di dalam kitab Keluaran 12 ayat 40 dikatakan bahwa 430 tahun lamanya orang Israel diam di Mesir, Saudara. Itu baru diam di Mesir sejak zaman Yusuf, Saudara. Belum kalau kita hitung sejak zaman Abraham, zaman Ishak dan zaman Yakub, Saudara. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian cerita tidak selesai sampai di situ, bukan? Lalu kemudian bangsa Israel mengalami banyak hal di padang gurun, Saudara. Sampai kemudian Musa meninggal dan yang menggantikan Musa untuk masuk dalam tanah Kanaan adalah Yosua. Sejak zaman Abraham sampai bangsa Israel masuk ke Mesir, di zaman Yusuf, lalu keluar dari Mesir, dari zaman Musa, dan akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan di zaman Yosua. Berapa ratus tahun waktu yang dibutuhkan? Berapa ratus tahun waktu yang diperlukan ketika Allah merencanakan dan menjanjikan ini kepada Abraham? Apakah Allah tidak tahu, Saudara, bahwa begitu banyak, begitu panjang waktu yang dibutuhkan sampai Allah menggenapi janji Abraham? Pasti tahu ya, Saudara. Allah kita Allah yang tidak pernah salah, betul, amin, Saudara. Allah kita Allah yang tidak pernah gagal. Allah tahu ketika dia pertama kali bicara dengan Abraham sampai kemudian zaman Yosua, Allah tahu berapa ratus tahun waktu yang akan terjadi sampai peristiwa itu benar-benar terjadi. Saudara, itu adalah waktunya Tuhan. Berapa generasi, kalau saya berandai-andai, kalau kita hidup kemudian di zaman itu, Saudara ya, lalu kemudian kita menceritakan kepada anak kita menceritakan kepada cucu kita menceritakan kepada anaknya lagi gitu ya. Janji-janji Tuhan, berapa lama waktu yang diperlukan sampai kemudian hal itu benar-benar terjadi. Itu adalah waktunya Tuhan. Dan buat Tuhan, itu adalah waktunya yang terbaik. Waktu ratusan dan rentang waktu itu, buat Tuhan, itu adalah waktu yang terbaik. Mungkin ketika para tokoh-tokoh dalam perjanjian lama yang kita baca seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan kemudian Musa, ketika mereka tahu bahwa itu adalah janji Allah yang diberikan untuk bangsa Israel, apakah mereka berpikir akan selama itu? Mungkin ketika dijanjikan itu, mungkin Abraham berpikir bahwa dia akan melihat itu. Mungkin ketika Yakub hidup, mungkin Yakub berpikir bahwa dia akan melihat janjinya Tuhan itu. Tapi ternyata enggak, Saudara. Butuh waktu begitu lama sampai kemudian generasi-generasi berikutnya, sampai kemudian waktu itu kemudian benar-benar digenapi. Dan tokoh-tokoh yang kita baca tadi, itu semua tidak mengalami, Saudara.
Tapi itu adalah waktunya Tuhan. Ratusan tahun itu adalah waktunya Tuhan. Dan itu adalah waktu yang terbaik. Sampai beberapa generasi. Mungkin anak-anak mereka, cucu mereka mungkin berkata, ini beneran apa enggak nih, ya kan? Janji Tuhan bahwa bangsa Israel akan diberikan tanah perjanjian. Saudara. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Amin, saudara. Waktu ratusan tahun itu adalah waktunya Tuhan. Saya akan membawa kita kepada cerita yang kedua, saudara. Mari kita baca kitab Yohanes 2. Ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke saudara, cerita ini terkenal dengan cerita air menjadi anggur, betul ya. Ada perkawinan di Kana, lalu kemudian mereka kekurangan anggur, saudara. Kemudian kita tahu bahwa ceritanya mengapa ibu Yesus berkata kepada Yesus, saudara. Mereka kehabisan anggur. Apakah ibunya meminta Tuhan Yesus untuk membeli anggur di warung, saudara? Enggak ya, saudara ya. Tapi kalau kita baca dari ayat 3, saudara, apakah ibu Yesus juga berkata kepada Yesus bahwa tolong bikin mukjizat? Saya tidak menemukan, saudara, di ayat 3, ibu Yesus hanya berkata bahwa mereka kehabisan anggur. Sudah selesai. Ibu Yesus nggak bilang bahwa sama Tuhan Yesus, tolong beli anggur, suruh murid-murid beli anggur di warung. Enggak seperti itu, saudara ya. Ibu Yesus juga nggak bilang bahwa tolong bikin air menjadi anggur. Dari apa yang saya baca di dalam pengertian saya, saudara, ibu Yesus hanya berkata bahwa mereka kehabisan anggur, selesai. Lalu ceritanya kemudian ibu Yesus berkata kepada para pelayan untuk mengatakan bahwa apa yang dia perbuat, apa yang Tuhan Yesus suruh perbuat, lakukan itu, saudara. Tapi saya percaya bahwa kenapa ibu Yesus berkata seperti itu kepada Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa ibu Yesus tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan sesuatu di saat itu dan di saat yang tepat. Dia tidak bilang banyak-banyak kepada anaknya, pada Yesus. Dia hanya bilang mereka kehabisan anggur. Saya percaya sekali lagi, saudara, bahwa ibu Yesus tahu dan meyakini bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu saat itu dan di saat yang tepat. Ayat 5 mengatakan bahwa ibu Yesus mengatakan pada pelayan tadi yang kita baca, saudara, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kita tahu, saudara, di akhir cerita semuanya happy ending. Meritnya happy ending, saudara. Ya. Bagaimana jika ibu Yesus tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Bagaimana ketika dia bilang,
mereka kehabisan anggur, lalu Tuhan bilang, apa yang engkau mau dariku ibu? Saatku belum tiba. Bagaimana jika ibu Yesus tidak percaya, kemudian dia bilang sama para pelayan, tolong beli anggur di warung, karena kita kehabisan anggur. Apakah akan ada anggur di pesta itu? Ada, saudara. Ada. Dan di akhir pesta pun mereka tetap memiliki anggur yang baik, karena mereka beli anggur di warung. Kalau ceritanya seperti itu, saudara. Tapi ada satu yang tidak akan terjadi di pernikahan itu kalau ibu Yesus tidak memiliki iman kepada Yesus. Mereka mungkin memiliki anggur yang baik karena mereka bisa beli di tempat lain. Tapi ada satu yang tidak terjadi di ayat terakhir yang tadi kita baca di ayat 11. Tidak ada kemuliaan Tuhan di pernikahan itu, saudara. Tidak ada kemuliaan Tuhan di peristiwa itu. Hal itu dibuat Yesus di Kana dan yang di Galilea sebagai tanda yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kalau hanya sekedar anggur, hanya sekedar mau siapin anggur, mereka bisa beli di mana aja. Dan anggur akan tersedia, dan anggurnya mungkin juga pasti yang terbaik. Tapi ada satu yang tidak bisa dibeli dimanapun, saudara, yaitu kemuliaan Tuhan. Mereka tidak akan dapatkan itu. Tapi kita bersyukur cerita ini bahwa ibu Yesus memiliki iman terhadap Yesus. Ibu Yesus memiliki kepercayaan terhadap Yesus. Dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu, walaupun dia tidak minta secara spesifik. Tapi dia percaya Yesus sanggup melakukan sesuatu, dan di saat yang tepat. Dan pada akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang pertama tadi cerita tentang Abraham terjadi beberapa ratus tahun, saudara ya. Sampai janji Allah digenapi. Yang ini 1 hari saja, saudara. Hanya 1 hari Tuhan sanggup untuk menyatakan mukjizat. Untuk menyatakan waktunya Tuhan di saat yang tepat. Cerita yang pertama ratusan tahun, cerita yang kedua ini hanya butuh waktu 1 hari, saudara. Saat itu juga waktu Tuhan terjadi dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya ingin kita baca cerita yang ketiga, saudara, di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 dimulai di ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Di ayat yang kita baca ini, saudara, secara tersirat dan secara tersurat, ada 2 janji yang akan digenapi. Ada 2 janji yang dikatakan kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Tuhan Yesus memang tidak menjawab secara pasti. Tapi dalam pengertian saya sekali lagi, saudara, bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu akan terjadi pada waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri. Itu akan terjadi pada waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri. Yang kedua adalah janji mengenai Yesus yang akan kembali nanti dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Pertanyaan saya adalah, saudara-saudara, apakah kedua janji ini sudah dipenuhi, saudara? Apakah kedua janji ini sudah terjadi? Yang saya tahu ketika saya berdiri di atas mimbar ini, saudara,
ini belum terjadi, saudara. Betul ya? Dan ketika kita hidup saat ini belum terjadi. Dan janji ini, saudara, janji ini sudah dikatakan kurang lebih kira-kira 2000 tahun yang lalu. Dan kitalah orang-orang yang saat ini sedang menanti-nantikan janji ini, saudara. Kitalah saat ini orang yang sedang jadikan saat ini. Dan saat ini kitalah yang sedang meyakini bahwa waktu Tuhan tepat pada waktunya untuk menggenapi janji ini. Saudara, ada 3 peristiwa yang tadi kita baca. Yang pertama adalah dalam kitab Perjanjian Lama ketika Yesus belum lahir. Yang kedua adalah ketika cerita Yesus lahir di sana, sudah lahir maksud saya, dan Yesus adalah pelakunya, perkawinan di Kana tadi, ketika air menjadi anggur. Dan cerita yang ketiga yang kita baca adalah ketika Yesus naik ke surga, dan kemudian janjinya terjadi ketika Yesus sudah tidak ada lagi di dunia. Dan kita yang hidup saat ini, saudara, yang sedang menantikan janji itu. Saudara, cerita yang pertama terjadi sejak Abraham sampai Musa, jadi dalam ratusan tahun, saudara. Dan kita sudah tahu bagaimana akhirnya ketika bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup bangsa Israel dalam rentang waktu ratusan tahun. Cerita yang kedua hanya terjadi dalam waktu 1 hari. Dan kita juga sudah tahu bagaimana cerita akhirnya perkawinan di Kana. Semuanya happy ending. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan sekarang sampai cerita yang ketiga, saudara. Ini sedang terjadi. Dan sudah terjadi dalam rentang waktu ribuan tahun. Dan kita hidup di dalamnya. Kitalah pelaku-pelakunya. Kitalah yang dinanti-nantikan janji itu. Bahwa Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah gagal. Saya percaya dan saya berdoa, saudara, kita semua meyakininya sampai saat ini. Dan mungkin saya berdoa kita semua meyakininya sampai nanti, sampai akhir hidup kita, saudara. Saudara, kita mungkin akan sama seperti bangsa Israel yang harus menceritakan kepada anak-anak kita, pada cucu kita, kepada generasi-generasi penerus kita mengenai janji Tuhan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, saudara. Meyakinkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah gagal. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghidupi janji Tuhan ini. Bagaimana kita hidup di dalam janji Tuhan ini dan bagaimana pada akhirnya. Apakah kita akan tetap meyakini? Apakah kita akan tetap melakukan dan percaya sampai akhir hidup kita? Bahkan mungkin sampai nanti kita meninggal. Mungkin ini belum terjadi, saudara. Mungkin akan terjadi, kita juga nggak tahu kapan. Tapi mungkin ketika kita meninggal, peristiwa yang dijanjikan oleh Tuhan ini kita tidak alami. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita hidup di dalam janji Tuhan itu. Bagaimana kita meyakini janji Tuhan itu. Saya sampai di bagian yang terakhir, saudara. Kesimpulan. Tapi ini yang panjang justru ya. Bagian kesimpulan ini. Dari 3 cerita yang tadi kita baca. Berapa lama kita hidup di dunia ini, saudara? 70 tahun? 80 tahun? 90 tahun? Udah bonus banyak itu 90 tahun. Syukur-syukur bisa 100 tahun, saudara ya. Saudara-saudara, kita semua adalah manusia yang memiliki kelemahan. Kita manusia yang memiliki kekurangan. Kita manusia yang memiliki dosa. Kita manusia yang memiliki banyak masalah. Dan kita manusia yang memiliki banyak pergumulan. Bahkan mungkin di dalam hidup ini mungkin ada terbersit pikiran untuk tidak lagi mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena mungkin kita berasa bahwa waktu Tuhan tidak ada dalam hidup kita, saudara.
Kalau kita sudah mengerti dan mengetahui dan meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah gagal untuk waktu ratusan tahun, mestinya untuk hidup kita yang hanya puluhan tahun, saudara, yang hanya mungkin 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, itu sesuatu yang mudah untuk Tuhan lakukan. Amin, saudara. Itu sesuatu yang Tuhan bisa lakukan kalau Tuhan mau. Ratusan tahun atau dalam satu hari, seperti yang cerita yang kita baca, Tuhan sanggup untuk lakukan. Apalagi untuk hidup kita yang hanya puluhan tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Kita memiliki masalah yang berbeda-beda di antara kita, saudara. Kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Masalah saya dengan masalah Anda berbeda. Kebutuhan saya dengan kebutuhan Anda berbeda. Bahkan waktu yang Tuhan tetapkan untuk saya dan waktu yang Tuhan tetapkan untuk Anda pun berbeda. Karena itu adalah waktunya Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan waktu saya dengan waktu dia, tolong harus sama dong. Nggak bisa, saudara. Waktu yang Tuhan tetapkan untuk kita, untuk apapun juga kondisi dan masalah kita, untuk apapun juga pergumulan kita, dengan waktu yang Tuhan tetapkan untuk orang lain itu berbeda. Waktu yang untuk waktu lahir kita berbeda-beda juga, bukan? Waktu kita mungkin mengalami kesedihan, waktu kita mengalami kehilangan orang-orang kita kasihi, dan yang terakhir, waktu kita meninggalkan dunia ini, saudara. Kita juga berbeda-beda. Ada saatnya Tuhan memberikan waktunya begitu cepat di dalam hidup kita, saudara. Tapi ada saatnya mungkin begitu lama. Bahkan mohon maaf, saudara, ada saatnya mungkin sepanjang hidup kita Tuhan tidak akan berikan. Sepanjang hidup kita mungkin kita tidak mengalami dalam tanda kutip waktunya Tuhan yang kita nantikan, yang kita rindukan. Di dalam hidup ini ada kalanya kita semua baik-baik saja. Tapi mungkin di awal ada masa-masa kita semua baik-baik saja, saudara. Dan sekali lagi ini kesimpulan agak kurang enak, saudara ya. Ada yang enak, ada yang gak enak sih. Tapi mungkin di masa tua kita mungkin kita mengalami sesuatu yang mungkin lebih butuh perjuangan. Lebih butuh iman. Lebih butuh usaha. Atau mungkin sebaliknya, saudara. Di awal-awal hidup kita mungkin kita merasa bahwa hidup kita ini begitu berat. Kita butuh banyak sekali usaha, banyak sekali perjuangan, air mata. Tapi mungkin di akhir-akhir hidup kita semua mengalami sesuatu yang baik. Atau bahkan Tuhan berikan kita kelimpahan. Atau bahkan ada, seperti yang saya katakan, saudara, dari awal hidup kita sampai akhir hidup kita, Tuhan izinkan kita mengalami hidup yang mungkin lebih berat dari orang lain. Hidup yang mungkin lebih butuh perjuangan dari orang lain. Dan sampai akhir hidup kita tidak pernah merasakan apa yang kita mungkin sebut waktunya Tuhan. Baik buruk bicara mengenai harta, mengenai apa? Kesehatan, pergumulan hidup, permasalahan hidup, keluarga, hubungan keluarga. Kalau sampai benar terjadi, saudara, di dalam hidup ini kita tidak pernah mendapatkan apa yang kita pikir, yang kita tunggu waktunya Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan gagal dalam hidup kita? Apakah Tuhan salah dalam hidup kita? Jika waktu itu tidak pernah terjadi sepanjang hidup kita, apakah Tuhan salah? Apakah Tuhan gagal? Saya ingin kita mencoba untuk meyakini dan membuka pikiran kita bahwa Tuhan bekerja dalam rentang waktu yang besar. Tuhan bekerja dalam suatu kerangka yang besar dalam waktunya Tuhan. Dan kita, dan setiap kita manusia adalah hidup di dalam waktu dan kerangka Tuhan yang besar itu, saudara. Ketika kita bilang bahwa orang ini tidak pernah mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidupnya. Ketika kita bilang bahwa orang ini selalu bergumul dalam hidupnya sampai akhir hidupnya.
kelihatannya waktu Tuhan tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Saya ingin katakan dan saya ingin kita semua berani untuk mengatakan bahwa sesungguhnya orang ini hidup dalam waktunya Tuhan. Dan dia menjadi bagian dalam rencana besarnya Tuhan. Dia menjadi rencana besar dalam kerangkanya Tuhan. Rencana besarnya Tuhan. Hidup kita yang hanya puluhan tahun ini adalah bagian-bagian dalam rencananya dan kerangka besarnya Tuhan. Saya ingin mengatakan bahwa dalam waktu tahun-tahun ini saya belajar, saudara, jangan pernah menilai hidup seseorang menurut ukuran atau standar hidupnya kita, saudara. Jangan pernah menilai seseorang menurut ukuran waktunya kita. Kalau kita melihat seseorang dan terlihat orang ini hidup tidak sebaik kita, mungkin dia tidak pernah memakai baju yang sebaik yang kita pakai, saudara. Mungkin dia nggak bisa makan di restoran sana sini, coba-cobain, saudara. Karena dia harus berjuang lebih. Seperti yang kita lakukan. Jangan pernah menilai orang dari standar hidupnya kita, dan jangan menilai seseorang dari standar waktunya kita, saudara. Bahkan kalau ada orang yang atau teman kita, saudara kita yang terlihat hidupnya tidak baik sepanjang hidupnya, masalah tidak pernah hilang, apa yang mereka gumulkan tidak pernah mereka dapatkan, apa yang mereka rindukan tidak pernah mereka dapatkan. Sekali lagi, saudara, jangan pernah nilai orang tersebut dari standarnya kita, dari apa yang kita punya dan apa yang kita miliki. Kita nggak pernah tahu perjuangan mereka, saudara. Kita nggak pernah tahu air mata yang mereka keluarkan. Kalau mereka hidup yang nggak benar, kalau mereka hidupnya asal-asalan, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi yang terpenting adalah kita tidak menjadi hakim atas hidup mereka. Jangan berasa sombong dengan waktu yang kita miliki, dengan apa yang kita miliki. Jangan-jangan, saudara, jangan-jangan kualitas waktu mereka, kualitas hidup mereka di mata Tuhan itu lebih berharga, itu lebih berkualitas dibanding dengan apa yang kita jalani, saudara, dengan waktu yang kita jalani. Jangan-jangan dengan segala apa yang mereka harus hadapi, dengan segala apa yang mereka tidak miliki, justru kualitas hidup mereka, kualitas waktu mereka itu lebih berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, saudara, dalam kesempatan ini saya ingin katakan bahwa jangan pernah menjadi hakim atas waktu dan hidupnya orang lain. Di mata Tuhan dan waktunya Tuhan, setiap orang berbeda-beda. Belum tentu kita lebih layak di mata Tuhan. Belum tentu kita lebih berkualitas waktu kita di mata Tuhan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, dan kita lalu bilang, waktunya Tuhan sudah terjadi dalam hidup saya. Waktunya Tuhan ternyata akhirnya terjadi dalam hidup saya. Kita pasti bersyukur, amin, saudara. Tapi kita harus ingat bahwa itu terjadi dalam waktu dan rentang waktunya, waktu besarnya Tuhan, dalam rencananya Tuhan. Dan saya percaya kita akan memuliakan Tuhan, saudara, dengan apa yang Tuhan miliki, dengan Tuhan apa yang Tuhan berikan untuk kita, dengan apa yang Tuhan berikan untuk menjadi milik kita. Sama seperti cerita perkawinan di Kana. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup ini, di sana juga ada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan tidak bicara bahwa kita pasti dapat. Waktu Tuhan tidak bicara bahwa Tuhan memberikan. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka di sana juga ada waktunya Tuhan. Dan kita juga menjadi bagian dalam waktu besarnya Tuhan. Dalam rencananya Tuhan. Dan ini yang mungkin berat
kita juga harus meyakini bahwa Tuhan juga dimuliakan di sana, saudara. Amin. Jadi kapan kita tahu waktunya Tuhan akan terjadi dalam hidup kita? Kita nggak pernah tahu, saudara. Kita nggak pernah tahu. Apakah Tuhan akan mengabulkan atau memberikan apa yang kita inginkan? Kita nggak pernah tahu. Yang kita hanya bisa lakukan adalah sama seperti cerita-cerita yang tadi kita baca, bahwa kita harus percaya. Berusaha, pasti harus yang terbaik. Dengan segala kelemahan kita, dengan segala keterbatasan kita, dan dengan segala kekurangan kita. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena memang kita tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan. Mungkin lama, saudara. Bangsa Israel ratusan tahun. Mungkin cepat, sehari selesai. Air menjadi anggur. Kedengarannya ada yang enak dan ada yang gak enak. Emang seperti itu, saudara. Memang begitu hidup kita, bukan? Kita akan alami yang mungkin gak enak, dan kita akan alami yang enak. Pertanyaan yang terakhir adalah, apakah waktu Tuhan layak untuk kita tunggu, saudara? Apakah waktunya Tuhan dalam hidup kita layak kita tunggu? Layak kita perjuangkan? Layak kita percaya? Layak kita yakini? Mari kita harus memiliki iman dan kita katakan bahwa jelas sangat layak. Sangat layak untuk kita tunggu, untuk kita perjuangkan, untuk kita yakini. Dan ingat, saudara, apapun juga hasilnya, kita semua ada dalam rencana besarnya Tuhan. Kita semua ada dalam waktu besarnya Tuhan. Waktu yang kita jalani selama hidup ini, apapun juga keadaannya, baik, buruk, waktu hidup kita yang singkat ini, semua ada dalam rencana besarnya Tuhan. Waktu Tuhan tidak bicara setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10, 20 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Mungkin kita punya banyak teman yang saudara, yang mungkin hidupnya panjang, saudara. Orang tua kita, 70 tahun, 80 tahun. Kita mungkin punya teman yang mungkin hanya hidupnya sebentar. 30 tahun sudah mungkin dipanggil Tuhan, 40 tahun dipanggil Tuhan, 50 tahun dipanggil Tuhan. Apakah mereka tidak mendapat waktunya Tuhan? Mungkin mereka punya rencana yang besar. Mungkin mereka punya rencana yang bagus, sebenarnya dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Mungkin mereka berpikir bahwa saya ingin melihat anak saya menjadi ini. Saya ingin melihat anak saya menikah dan hidup bahagia. Tiba-tiba mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dipanggil Tuhan dan mereka belum melihat semua itu. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan gagal dalam hidup orang ini? Apakah dia gagal? Saya hanya ingin katakan, dan orang ini hidup dalam rencana besarnya Tuhan. Dan dia ada dalam waktunya Tuhan. Di dalam hidupnya dia sudah menjalani waktunya. Waktu yang menurut Tuhan tepat. Waktu yang menurut Tuhan tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Tapi dia menjalaninya. Karena dia adalah bagian dalam rencana Tuhan. Saudara, bicara masalah waktu memang sesuatu yang tidak pernah kita tahu, saudara. Tidak pernah kita bisa perkirakan dengan pasti. Tapi saya ingin katakan di dalam kesempatan pada pagi hari ini, mari kita belajar, saudara. Kita beriman. Saya juga orang biasa, saudara ya. Sama seperti Anda. Punya kelemahan, kekurangan. Kadang-kadang mungkin agak sedikit bimbang ketidakpercayaan. Tapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin kita belajar bahwa ada waktunya Tuhan yang kita tidak pernah tahu, saudara. Ada waktu besarnya dan rencana Tuhan yang besar yang tidak akan pernah kita bisa capai dalam pemikiran kita. Satu hal yang harus kita yakini bahwa kita hidup di dalam waktunya Tuhan. Apapun juga yang terjadi di dalam hidup kita ini adalah bagian-bagian terkecil dalam rencana Tuhan. Ketika itu terjadi dan apa yang kita inginkan, gumulkan, rindukan terjadi, mengucap syukurlah, saudara. Dan jalani itu. Muliakan Tuhan.
Tapi kalaupun Tuhan izinkan tidak terjadi, bahkan sampai akhir hidup kita, semua itu layak untuk kita perjuangkan, saudara. Layak kita tunggu. Karena apa? Karena saatnya nanti kita akan dipermuliakan. Melalui hidup kita, Tuhan akan dipermuliakan. Apapun juga yang terjadi. Amin, saudara. Saya berharap firman Tuhan ini bisa meneguhkan kita, bisa menguatkan kita pada kesempatan pagi hari ini. Sehingga kita semakin yakin, saudara, tetap semangat untuk menjalani hidup ini, tetap berjuang dalam segala keterbatasan kita, tetap percaya di dalam waktunya Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh mendengar firman-Mu, kami belajar Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Apapun juga yang terjadi, yang baik kami syukuri, kami imani Tuhan. Yang mungkin Tuhan izinkan ini tidak baik, kami tetap percaya bahwa kami hidup dalam waktunya Tuhan. Kami berusaha, kami berjuang Tuhan. Baik tidak baik, enak gak enak Tuhan, berkelimpahan atau bahkan mungkin berkekurangan, kami hidup di dalam waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berhenti berbicara, dan biar firman ini boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Atas nama Gembala, Majelis dan Rohaniwan, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Kartono Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diharapkan tetap mengikuti informasi yang kami berikan baik melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan YouTube agar dapat terus mengupdate setiap perkembangan yang terjadi. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun di bulan September. Tuhan Yesus memberkati. Dan souvenir ulang tahun dapat diambil pada saat ibadah offline. Minggu depan adalah minggu pertama. Jemaat dapat mengembalikan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Persembahan, persepuluhan, dan lain-lain dapat tetap diberikan melalui nomor rekening BCA Gereja. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini, karena kita mempunyai Tuhan yang besar dan semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa. Ku terima sekarang, Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Dia yang berjanji, Dia sanggup untuk menggenapi setiap janji dan janji. Amin. imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari terima setiap
setiap kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya. Hari ini Tuhan kami bersyukur, kami belajar lagi satu hal, kami diingatkan lagi satu hal, bahwa kami tidak bisa membatasi Tuhan sesuai dengan waktu yang kami mau. Sebaliknya kami yang harus ikut waktunya Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Sebab waktu kami bukan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami percaya itu akan terus semakin memperkaya pemahaman kami akan firman Tuhan. Khususnya sepanjang bulan ini kami telah belajar bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus memberkati dalam kehidupan, pekerjaan, keluarga dan semua yang dikerjakannya. Tuhan buat berhasil ketika hamba-Mu mengandalkan Engkau saja. Terima kasih buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kami tidak sia-sia memberikan waktu ini untuk Tuhan. Karena apa yang kami persembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan perhitungkan. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu yang sudah hadir pada hari ini. Juga mereka yang ada di rumah, kami percaya hidup mereka ada dalam genggaman dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, kalau ada kebutuhan pribadi, hari ini kami bersepakat sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam waktunya Tuhan, mari nyatakan janji-janji-Mu. Kami terima kemenangan dari Tuhan, janji-janji Tuhan yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jakarta kami bawa kepada Tuhan. Engkau tahu yang terbaik, waktu-Mu tepat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami siap untuk pulang serta menerima berkat Tuhan. Kami angkat hati, kami angkat kedua tangan kami. Minta berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Kau budi, hormat kepada